ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, siapa ketua kelasnya di lokal ini? Fiza, Bu. Oke, kepada Fiza disilahkan untuk memimpin doa teman-temannya. Baik, Bu. Siap, gerak. Hormat, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Alhamdulillah, dengan pembacaan doa pada pagi hari ini, anak-anak ibu dapat menerima pembelajaran hari ini dengan baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu akan mengambil absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ira Dewi Satrina, Hadir, Bu. Maulana Hafiza, Hadir, Bu. Nur Halimah, Hadir, Bu. Mega Agrawati. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir ya. Ya, Bu. Oke, sebelumnya ibu akan menanyakan kepada anak-anak ibu apa yang ada di sawah, di sungai, dan di laut. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, silahkan Maulana Hafiza. Di sawah itu ada tanaman padi, ada tikus, ada belalang, dan yang lainnya, Bu. Ya, benar sekali. Yang ada di laut? Saya coba, Bu. Ya, silahkan Nur Halimah. Ada ikan, lumba-lumba, paus. Ya, benar sekali ya. Begitupun yang ada di sungai juga ada ikan, batu, air. Nah, jadi dari jawaban anak-anak ibu tadi, pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai ekosistem. Nah, pembelajaran kita mengenai ekosistem ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, anak-anak ibu dapat menjelaskan konsep dan contoh dari ekosistem ini. Selanjutnya, anak-anak ibu dapat menjelaskan apa saja satuan-satuan yang ada di dalam ekosistem. Nah, yang selanjutnya, anak-anak ibu dapat mendeskripsikan apa saja komponen-komponen yang ada di dalam ekosistem, dan anak ibu menjelaskan ketergantungan di antara komponen biotik. Yang pertama, kita masuk ke materi pengertian dari ekosistem. Apakah ada anak ibu yang tahu apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ada, Bu. Ya, angkat tangan ya. Bu. Oke, Mega. Ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, Bu. Ya, benar sekali. Jadi, ekosistem merupakan interaksi antar organisme dengan organisme lainnya yang berhubungan dengan lingkungannya, atau bisa disebut juga dengan hubungan timbal balik. Nah, dari sini kita harus mengetahui apa saja satuan-satuan yang ada di ekosistem. Nah, satuan-satuan dalam ekosistem ini, yang pertama ada individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Nah, apa yang dimaksud dengan individu? Tunggal, Bu. Sendiri, Bu. Ya, benar sekali. Jadi yang individu ini adalah tunggal atau satu makhluk hidup. Ibu, ini makhluk hidup tunggal atau satu organisme? Ya. Iya, Bu. Ya. Ya, jadi contohnya adalah ibu atau kalau pada hewan misalnya satu ekor rusa, satu ekor ikan, dan satu ekor ayam.
Nah, selanjutnya ada populasi. Apa yang dimaksud dengan populasi? Ya, silakan Maulana. Populasi itu merupakan kumpulan dari beberapa individu, Bu. Ya, benar sekali. Populasi ini merupakan kumpulan dari beberapa individu yang hidup pada suatu tempat. Contohnya apa? Ada yang tahu? Contohnya kumpulan populasi ikan. Ya, benar sekali. Misalnya kumpulan atau populasi ikan di laut, di akuarium. Bisa jadi contohnya itu sekumpulan anak kelas 7 di dalam kelas ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke komunitas. Ada yang tahu apa itu komunitas? Ya, silakan Maulana. Komunitas itu adalah kumpulan dari populasi yang mendiami satu habitat atau satu tempat, Bu. Ya, benar sekali. Jadi komunitas itu kumpulan dari beberapa populasi yang hidup pada suatu tempat. Contohnya apa? Oke, jadi contohnya adalah misalnya komunitas laut, komunitas gurun. Nah, itu ya. Selanjutnya ada ekosistem. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Jadi di sini ekosistem yang di sini terbagi lagi menjadi ekosistem alami dan ekosistem Buatan. ya buatan. Contohnya yang alami ini apa? Ya, silakan Maulana. Kalau yang alami itu sampah campur tangan dari manusia. Contohnya itu ada danau dan laut. Ya, benar sekali ya yang dibilang temannya. Kalau yang buatan ini, Kalau yang buatan itu adanya campur tangan manusia. Contohnya itu waduk, kolam, sawah dan lain. ya benar sekali ya. Nah, jadi kalau yang alami ini adalah yang tanpa ada campur tangan manusia, dan yang kalau buatan ini adanya unsur tangan dari manusia. Selanjutnya ada biosfer. Biosfer ini merupakan kumpulan makhluk hidup yang ada di bumi. Oke? Sampai di sini paham? Paham, Bu. Oke, kita masuk ke dalam komponen ekosistem. Jadi komponen di ekosistem ini terbagi menjadi dua, yaitu ada komponen abiotik dan komponen Biotik. biotik. Apa yang dimaksud dengan komponen abiotik ini? Ya, silakan Maulana. Komponen abiotik itu adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Sedangkan komponen biotik terdiri dari makhluk hidup dan komponen abiotik terdiri dari makhluk tak hidup. Ya, benar sekali. Jadi yang abiotik ini adalah yang tak hidup, dan yang biotik adalah yang hidup yang hidup. Contoh dari komponen abiotik ini apa? Tanah, batu, Satu-satu ya, tanda tangan. Oke, Nur Halimah. Contohnya yaitu ada batu, tanah, air, matahari, Bu. Ya, benar. Jadi contohnya ada batu, tanah, air, cahaya matahari, suhu, iklim. Nah, kalau yang biotik ini contohnya apa? tumbuh. Ya, Ira. Ada tumbuhan, ada manusia, ada hewan. Ya, benar sekali. Meliputi hewan dan tumbuhan. Nah, pada biotik ini terbagi lagi dia ke dalam ada yang namanya produsen. Apa lagi? Konsumen. Ya, konsumen dan Pengurai. pengurai.
omnivora dan konsumen karnivora. Nah, jadi apa itu konsumen herbivora? Makan tumbuhan. Ya, benar sekali Nur Halimah. Jadi konsumen herbivora ini pemakan tumbuhan. Contohnya apa? Ada yang tahu? Sapi, Bu. Ya, ada sapi, Kambing, Bu. ya sapi, kambing, kerbau. Kalau omnivora ini, ya pemakan segalanya. Contohnya kita merupakan pemakan segalanya. Dan karnivora ini apa? Makan daging. Ya, pemakan daging. Dan selanjutnya ada pengurai. Pemakan daging ini misalnya apa? Harimau, singa. Ya, jadi misalnya harimau, singa, anjing, kucing, ya. Dan pengurai ini adalah misalnya bakteri. Oke, silahkan dicatat dulu ya. Iya, Bu. Oke, apakah anak-anak ibu sudah selesai mencatatnya? Sudah, Bu. Oke, boleh ibu minta tolong untuk menghapus papan tulisnya? Boleh, Bu. Oke, siapa yang mau? Saya, Mau, Bu. Ibu? Ya. Saya. Ya. Oke, terima kasih ya Ira. Ya, Bu. Selanjutnya kita masuk ke pola interaksi. Jadi di sini pola interaksinya terbagi ke dalam 3 ya. Yang pertama ada komensalisme. Yang kedua mutualisme. Dan Parasitisme. ya, parasitisme. Lima apa itu? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Maaf, Bu. Oke, tidak ada yang ngobrol ya. Tolong perhatikan papan tulisnya. Iya, Bu. Apa yang dimaksud dengan komensalisme? Ada anak-anak ibu yang tahu? Ya, silakan Herfiza. Komensalisme itu adalah pola interaksi makhluk hidup di mana satu diuntungkan dan yang satu lagi tidak untung maupun tidak
menjaring makanan dengan rantai makanan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak. Ada, Bu. Enggak ada, Bu. Oke, silakan dicatat dulu ya anak ibu. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke, ibu akan membagi anak ibu ke dalam 2 kelompok yang masing-masing terdiri dari 2 orang. Di sini ibu akan menyuruh anak-anak ibu untuk mencari di luar sana apa saja yang termasuk ke dalam komponen abiotik dan komponen biotik. Paham ya tugasnya? Paham, Bu. Oke, apakah sudah selesai mencatat apa yang ditemukan di luar tadi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, selanjutnya ibu minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menulis ke depan apa saja yang termasuk ke dalam komponen biotik dan komponen abiotik. Oke, silakan dimulai dari kelompok 1. Satu atau boleh berapa, Bu? Oke, selanjutnya kelompok 2. Semua kelompok ya. Sudah, Bu. Oke, kita periksa satu-satu yang komponen biotik terlebih dahulu. Rumput ini termasuk komponen biotik bukan? Iya. Ya, rumput komponen biotik. Padi? Padi ya, Bu. Ya. Belalang? Iya, Bu. Ya. Tikus? Iya, Bu. Ya. Kupu-kupu? Iya. Bunga? Iya. Ya, jadi di sini pada komponen biotik anak-anak ibu sudah benar. Di komponen abiotik, batu ini termasuk komponen abiotik bukan? Iya. Ya. Air? Iya. Ya. Cahaya? Iya. Tanah? Iya, Bu. Suhu? Iya, Bu. Iya, Bu. Iklim? Iya, Bu. Ya, benar semua ya. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, apakah ada anak-anak ibu yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini dari awal sampai akhir? Ada yang bisa? Oke, tidak ada? Mega, Bu. Ya, Bu. Ya, silahkan Mega. Baiklah, saya akan mencoba menyimpulkan materi kita pada hari ini. Yang pertama adalah ekosistem. Ekosistem itu merupakan hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi dalam ekosistem itu ada komponen-komponen yang terdapat di dalamnya, yaitu komponen biotik dan juga abiotik, di mana komponen biotik merupakan komponen yang berupa makhluk hidup seperti rumput, padi, belalang, tikus, kupu-kupu, dan bunga. Dan abiotik merupakan komponen yang mati tapi tetap berperan dan berfungsi di dalam ekosistem, contohnya batu, air, cahaya, dan tanah, dan lain-lainnya. Dan selain itu tadi kita juga membahas mengenai rantai makanan, di mana rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan. Dan